Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhaimin, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3 kelas C. Saya ingin mempresentasikan tugas individu yang berjudul konsep perencanaan pendidikan. Terkait perencanaan pendidikan, perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen secara umum, di mana langkah awal dalam pengelolaan suatu aktivitas bisnis diawali dengan perencanaan. Perencanaan juga biasanya berhubungan dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sarana dan strategi serta lokasi sumber daya pada umumnya yang lazimnya digambarkan dalam struktur program dasar. Apa yang ingin diraih oleh setiap organisasi pada dasarnya adalah bagaimana menyusun dan menetapkan rencana pencapaian sarana dan rencana kegiatan yang benar-benar sesuai dengan arahan visi maupun misi dan tujuan, sarana serta strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Dalam dunia pendidikan, perencanaan pendidikan juga merupakan salah satu bagian dari manajemen pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Saihu dan Taufik 2019, yang mengutip dari beberapa sumber bahwa manajemen pendidikan secara konseptual meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, ada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis atau merumuskan serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan didahului oleh kegiatan lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Langkah selanjutnya, yang kedua, perencanaan pendidikan adalah suatu proses berpikir yang mendalam atau menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan hal-hal yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau dapat pula dikatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan, dirumuskan oleh Sanjaya 2015. Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah sebuah proses penyusunan serangkaian kebijakan pendidikan dalam pengendalian masa depan di bidang pendidikan suatu dengan apa yang telah ditetapkan. Adapun landasan perencanaan pendidikan, landasan yang berasal dari dua sumber pokok, yaitu yang pertama Al-Quran dan hadis, yang kemudian dikembangkan sebagai landasan-landasan pendidikan yang lain sebagai berikut. Yang pertama, landasan filsafat. Landasan ini memberikan petunjuk arah dari suatu sistem dan mengontrol semua landasan-landasan yang ada. Serta beberapa fungsi lain dari landasan filsafat ini diantaranya memberikan pemahaman terhadap sistem pengajaran, menganalisis konsep-konsep dan istilah-istilah dalam dunia pendidikan, meninjau kembali asumsi-asumsi dan fakta-fakta dalam teori, dan untuk memastikan berjalannya asas pendidikan, terbuka terhadap perubahan-perubahan sepanjang
tidak bertentang dengan landasan pendidikan. Membimbing dan mengarahkan sikap pendidik, menumbuhkan dialog dan sikap kritis agar masalah-masalah yang akan muncul dapat terdeteksi. Meminimalkan pertentangan dan kesenjangan dalam dunia pendidikan dan memberi arahan pada rencana-rencana baru untuk masa depan. Begitu pentingnya landasan filsafat. Dalam landasan filsafat pendidikan yang secara keseluruhan berfungsi sebagai pengontrol semua unsur yang menjadi pengunjung keberhasilan proses pendidikan. Adapun yang kedua, landasan historis. Landasan ini digunakan untuk mempersiapkan semua pendidikan untuk mengajarkan kepada peserta didik tentang keberhasilan pengalaman masa lalu, undang-undang dan peraturan, batas-batas dan kekurangan serta kekeliruan yang dapat dijadikan pelajaran. Terus yang ketiga, landasan sosial. Landasan sosial ini membentuk kerangka budaya yang menjadi petunjuk dari mana pendidikan dimulai dan dikemanakan arahnya. Terus yang keempat, landasan ekonomi. Landasan ini memberikan gambaran tentang potensi-potensi manusia dalam hal materi dan keuangan yang digunakan untuk mempersiapkan dan mengatur sumber-sumber kehidupan serta bertanggung jawab terhadap anggaran tersebut. Yang kelima, landasan politik dan administrasi. Landasan ini dipergunakan untuk membuat rencana dan mengetahui tujuan yang akan dicapai. Yang semuanya tetap dalam bingkai akidah dan lurus ataupun ideologi. Dan yang terakhir, landasan psikologi. Landasan ini digunakan untuk mengetahui sisi-sisi kemanusiaan dari pendidik dan peserta didik. Cara-cara yang tepat untuk digunakan dalam praktik atau pengajaran, penilaian, pencapaian, dan pengukur proses belajar-belajar. Adapun ruang lingkup perencanaan pendidikan sebagai berikut. Ruang lingkup pendidikan mempunyai beberapa poin. Yang pertama, menyangkut teori dasar perencanaan pendidikan. Yang kedua, penilaian atas pelaksanaan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, hubungan perencanaan pendidikan dengan sektor ekonomi. Dan yang keempat, pendekatan-pendekatan perencanaan seperti manpower approach, cost benefit analysis approach, cost effects analytical approach, atau cost per head analytical approach, dan lain sebagainya. Sumber daya manusia memaksimal mungkin dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Dan yang keenam, menyangkut permasalahan kesiswaan, perasaan dan sarana pendidikan, tujuan pendidikan. Terus moderasi bidang kehidupan, proses belajar dan mengajar. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pendidikan mencakup juga perencanaan sistem pendidikan atau perencanaan kurikulum dan program pengajaran termasuk perencanaan instruksinya atau perluasannya. Perbaikan atau keseimbangan bagian-bagian usaha, di antaranya penelitian dan produksi buku pelajaran. Jika dihubungkan dengan masalah administrasi pendidikan, maka ruang lingkup perencanaan pendidikan termasuk pula proses persiapan, yaitu yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan suatu kegiatan adalah menjadi bagian dari lingkupan perencanaan pendidikan. Adapun fungsi perencanaan pendidikan menurut Somantri di dalam bukunya 2014 dalam manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan diarahkan agar bisa membantu salah satunya memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas menduduki prioritas pertama. Sebab bila tanpa didukung oleh tenaga kerja yang terampil, maka pembangunan di berbagai bidang sulit dilakukan dengan tingkat pengangguran bisa terus meningkat. Terus yang kedua, perluasan kesempatan pendidikan. Adapun perluasan kesempatan pendidikan, pemerataan kesempatan dalam rangka memperoleh pendidikan
adalah suatu langkah pembebasan yang bersifat politis dan merakyat. Terus yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggara pendidikan merupakan prasyarat untuk terwujudnya pemenuhan keperluan atas tenaga kerja dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Adapun tujuan perencanaan pendidikan, ada beberapa tujuan perlu penyusunan suatu perencanaan pendidikan antara lain. Poin yang pertama, untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program ataupun perencanaan yang telah disusun. Terus poin yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaiannya suatu kegiatan layanan pendidikan. Terus yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat ataupun di dalam struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik dan non-akademik. Yang keempat, untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, untuk meminimalkan terjadinya program kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien dari segi biaya, tenaga, ataupun waktu yang selama proses layanan pendidikan. Dan yang keenam, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh ataupun integral dan khusus ataupun spesifik tentang jenis kegiatan ataupun pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Yang ketujuh, untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem. Yang ke-8, untuk mengetahui beragam peluang ataupun hambatan tentang dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, untuk mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Adapun terkait prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pendidikan. Oleh karena itu, mari kita simak beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Terus prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan beragam tentang kehidupan terkini. Terus prinsip efektivitas atau efisiensi, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Terus prinsip progress atau of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peran masing-masing. Terus prinsip objektif,
rasional dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional, memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata gitu. Dan mempunyai sistematika ataupun keterampilan, ide dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan ataupun efektif gitulah. Terus prinsip kooperatif ataupun komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim, teamwork yang baik gitu ya. Di samping itu, perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek esensial ataupun mendasar tentang layanan pendidikan akademik ataupun non-akademik setiap peserta didik. Selanjutnya, prinsip human atau resources development. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal. Dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan, layanan pendidikan pada peserta didik harus betul-betul mampu membangun individu yang unggul, baik dari aspek intelektual atau penguasaan sains and teknologi, aspek emosional ataupun kepribadian ataupun akhlak, dan aspek spiritual, keimanan dan ketakwaan, atau disebut dengan ESQ yang unggul gitu. Dari berbagai prinsip-prinsip perencanaan pendidikan itu terdapat urgensi pentingnya perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan acuan, arahan, atau petunjuk dan pedoman dalam membuat suatu keputusan, pengarahan dan pengendalian kegiatan pendidikan, pengarahkan dalam mengembangkan kualitas pendidikan, memenuhi akuntabilitas lembaga pendidikan, serta mempersiapkan alternatif kebijakan untuk kegiatan masa depan dalam membangun pendidikan. Ini dikutip oleh Rahmadi dalam bukunya 2019. Perencanaan pendidikan memberikan kejelasan arah dalam usaha. Proses penyelenggaraan pendidikan dengan kejelasan arah ini, manajemen usaha pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Demikian juga halnya pada lembaga. Kita ambil contoh pendidikan Kristen. Perencanaan pendidikan memegang peranan penting dalam mengarahkan lembaga dan menuntun membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang direncanakan, yang tujuannya adalah merealisasikan suatu tujuan lembaga. Peran penting dari perencanaan adalah memberikan kemampuan dalam membuat keputusan. Pengambilan keputusan merupakan memilih salah satu alternatif di antara alternatif lainnya. Ini dikutip dari Nababan dalam bukunya 2020. Dengan perencanaan ada sebuah kesempatan untuk memilih berbagai alternatif atau pilihan, yaitu solusi yang baik atau memilih kombinasi cara yang terbaik. Ini dikutip dari Kasmawati dalam bukunya 2019. Dalam membuat keputusan, perencanaan memerlukan informasi-informasi yang akurat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga dengan beberapa informasi yang diperoleh akan membantu dalam membuat keputusan. Keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sangat tepat, dan hal itu menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan yang sedang direncanakan. Perencanaan memiliki urgensi yang sangat bermanfaat dalam hal antara lain: yang pertama, standar pelaksanaan dan pengawasan; yang kedua, pemilihan sebagai alternatif terbaik; yang ketiga, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan; yang keempat, menghemat
pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kelima, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan yang keenam, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Ini dikutip dari Fauzi di dalam bukunya 2020. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang sedikit tidak mengenakan. Saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.